Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku? Kali ini saya sharing videonya, topiknya beda ya dari yang biasanya. Kali ini saya mau berbagi informasi tentang kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran. Nah, ini wajib kita ketahui untuk semuanya, wahai saudaraku seiman. Mari kita baca sama-sama ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Tulisan ini adalah kiriman dari ustazah saya yang saat ini membimbing saya untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tolong disimak semuanya ya teman-teman, saudara-saudaraku. Semoga kita dapat hidayah dan diniatkan serta dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa sih kenapa mesti menghafal Al-Quran? Semua manusia itu sama, derajatnya sama di hari kiamat, kecuali hafiz Quran bersama para malaikat mulia dan baik. Semua manusia berlari satu sama lain di hari kiamat, kecuali hafiz Quran, hafiz Al-Quran. Ia mencari kedua orang tuanya untuk dikenakan mahkota kehormatan. Lelahmu bersama Al-Quran saat menghafalnya, memperbaiki bacaan untuknya, walaupun tidak ada apresiasi dari gurumu, karena akan dibayarkan Allah Azza wa Jalla. Adalah hak yang terpelihara di sisi Allah bagimu, wahai penghafal Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran hanya mengantarkanmu ke surga, namun ia selalu bersamamu sampai ke derajat tertinggi. Andai pemalas tahu apa yang menunggunya yang berupa kenikmatan dikala membacanya, demi Allah, ia tidak akan ragu sekejap pun. Al-Quran melawan semua keperihan hidup. Al-Quran menghilangkan dahaga rohanimu dan menyatukan serpihan-serpihan hatimu. Tak ada majelis seindah halaqah Al-Quran, tilawah yang merdu yang berdengung di sekitarmu oleh ruhnya, dan tiada cinta sebanding dengan cintanya ahlul Quran. Allah, karuniakan kami membaca dan menghafal kitabmu, mengamalkannya dan mentadaburi ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kau ridhoi. Jadikan ia sebagai teman dekat dan kekasih kami. Karuniakan kami keikhlasan niat, karuniakan keturunan kami menghafalnya, dan jadikan ia sebagai kebahagiaan kami, dan jadikan kami termasuk orang yang mengenakan mahkota kehormatan dengan rahmat-Mu ya Allah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ibnu Qudamah berkata, ia tidak suka menghatamkan lebih dari 40 hari. Al-Qurtubi berkata 40 hari adalah masanya orang-orang lemah dan sibuk, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Astagfirullah. Betapa banyak bulan-bulan berlalu dan sirna tanpa Al-Quran. Andai kita mengerti pasti hati gemetar. Innalillah. Di antara keberkahan Al-Quran bahwa Allah berkahi akal orang yang membaca dan menghafalnya. Dari Abdul Malik bin Umair dikatakan bahwa orang yang paling bertahan akalnya adalah para pembaca dan penghafal Al-Quran. Riwayat lain, orang paling bersih akalnya adalah pembaca dan penghafal Al-Quran. Qurtubi berkata, siapa membaca dan menghafal Al-Quran, ia akan menikmati akalnya walau umurnya sampai 100 tahun. Masya Allah. Imam Ibrahim Al-Maqdisi menasihati muridnya Abbas bin Adaim, perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan tinggalkan. Sesungguhnya apa yang kamu minta akan menjadi mudah sebatas apa yang kamu baca dan kamu hafalkan. Ibnu Sholah berkata, diriwayatkan bahwa malaikat tidaklah dikaruniai kemuliaan membaca dan menghafal Al-Quran, makanya mereka sangat ingin selalu mendengarnya dari manusia. Abu Zunaid berkata, di waktu sahur keluar menuju masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak melewati rumah kecuali di sana ada yang sedang membaca Al-Quran.
Syekhul Islam berkata, aku tidak melihat sesuatu yang memberi asupan kepada akal, menjaga fisik, dan memberi kebahagiaan lebih banyak ketimbang berlama-lama memandang Al-Quran. Maka kuatkan hubungan dengan Al-Quran, saudaraku, niscaya kamu akan mendapatkan keberkahan. Allah berfirman, kitab yang kami turunkan yang penuh berkah agar kalian tadabburi ayat-ayatnya. Seorang musafir berkata, kami sibuk dengan Al-Quran, maka kami mendapatkan limpahan keberkahan dan kebaikan di dunia. Barangkali ada orang yang menjadi rajin membaca Al-Quran karena ajakanmu, maka Anda akan mendapatkan pahala karenanya tanpa mengurangi pahala. Masya Allah. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan dengan bacaan ini, dengan video ini hati kita gemetar, bergetar untuk bisa lebih dekat lagi kepada Al-Quran, lebih bisa mentadaburi Al-Quran dan belajar Al-Quran lebih baik lagi. Masya Allah. Mari sama-sama saudaraku kita berdoa dan minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Demikian share saya untuk kali ini tentang apa alasannya kita harus menjadi penghafal Al-Quran. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya sehingga video ini akan lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.